Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada ibu dosen yaitu Ibu Indah Roziah, dan tak lupa kepada teman-temanku KPI 1 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan perkuliahan kembali. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Saya Eksis Ferinda Agatha sebagai moderator dan Mas Ilun sebagai pemateri 1 dan Indah Ernasari sebagai pemateri 2 dan saya sebagai pemateri 3. Baiklah, untuk saudari Ilun, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu Islam dan tantangan modernitas. Di era modern seperti sekarang ini, umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Yang dimaksud dari akibat modernisasi ini adalah perubahan yang biasanya terjadi secara bersamaan dengan usaha modernisasi. Perubahan ini terjadi dalam 6 bidang besar: demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, nilai, dan sikap serta kepribadian. Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dalam berimplikasi dalam perubahan tatanan sosial dan intelektual. Karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat tersebut, pertarungan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur yang baru yang kemungkinan besar dimenangkan oleh unsur impor. Biasanya, unsur lokal berangsur-angsung menurun dan tidak lagi diminati oleh masyarakat tradisional karena modern menjadi begitu in dalam era sekarang. Modernisasi dalam bidang apapun selalu bersifat dialektik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dan kepada Indah Ernasari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Eksis selaku moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi modernisasi dan perubahan sosial. Dalam teori modernisasi, tips menyebutkan teori dikotomi. Tipe teori ini adalah adanya proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat adalah sebuah organisme, suatu yang hidup. Dengan kata lain, masyarakat selalu mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial, suatu perubahan penting dan struktur sosial, pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Dan sebaliknya, kita melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang melekat pada sifat sesuatu, termasuk di dalam sifat kehidupan sosial. Ketika kita berbicara mengenai alam fisik, sejarah manusia atau intelektualitas manusia, kita menemukan bahwa tidak ada yang tetap, melainkan segala sesuatu selalu berkaitan atau selalu berubah keadaannya. Realitas tidak statis, seperti yang diamati oleh Yusuf Yunani. Menurut perubahan terus-menerus terciptakan dan lenyap. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun tentang teori siklus peradaban, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi perpindahan gaya hidup dalam masyarakat itu tersendiri. Bahwa perpindahan dari masyarakat primitif ke arah masyarakat peradaban atau dari kondisi yang statis ke arah yang dinamis adalah suatu hal yang natural dan sejarah peradaban kemanusiaan tersebut. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada
Eksis selaku moderator. Kepada Eksis saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudari Indah Ernasari. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya, apakah tantangan modernitas bagi Islam? Tantangan yang kita hadapi ini sebenarnya bukan tantangan dalam bidang ekonomi, politik, atau sosial, tapi melainkan dari pemikiran. Sebab persoalan yang terjadi ini persoalan yang berasal dari seperti bidang ekonomi, sosial, dan budaya itu semuanya berasal dari pemikiran. Hanya pemikiran yang paling serius saat ini dalam bidang keagamaan. Tantangan yang sudah lama kita sadari adalah tantangan tentang fanatisme, bid'ah, farat, dan sebagainya. Tadi adalah tantangan internal. Kemudian ada tantangan juga, tantangan eksternal. Saat ini sedang kita, yaitu tantangan liberalisme, realisme, pluralisme agama, dan masih banyak lagi. Menyebabkan permasalahan dalam pemikiran kita, yaitu karena hanya daya tahan umat Islam dalam menghadapi era globalisasi. Macam bawaannya. Di sini tantangan dakwah menurut Adian Husaini yang paling serius dihadapi umat Islam sekarang ialah masalah de-islamisme, pendangkalan akidah umat, pemurtatan, perusakan moral, dan pemiskinan. Salah satu bentuk de-islamisme ini adalah yaitu munculnya keraguan dalam Islam atau yang biasa disebut gerakan tasykik. Terima kasih kepada teman-temanku yang sudah menjadi materi, yang sudah memberikan materi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami, dan mohon maaf karena kemarin tidak bisa melakukan presentasi karena ada kendala dari kami semua. Saya kira cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.